أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para pemirsa Al-Furqan TV, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan adab-adab Islamiyah, dan kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab berzikir, dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah zikir pagi dan zikir petang. Para pemirsa Al-Furqan TV, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada adab-adab zikir yang berikutnya, adab yang ketujuh, yaitu istihbabu dzikri 'inda al-hammi wad-dhiq. Dianjurkannya berzikir ketika dalam kondisi gundah dan dalam kondisi sempit tidak bisa berpikir, sempit dalam kondisi sempit dalam rezekinya, dalam kondisi apapun. Ketika orang dalam kesempitan dan kegundahan, maka dianjurkan membaca doa ini. Karena ketika orang itu tertimpa kegundahan, terkadang tidak mampu berpikir lagi, otaknya sudah mentok, tidak bisa menemukan jalan keluar, maka dianjurkan bagi orang ini atau siapapun, ya, karena tidak ada manusia yang tidak punya cobaan, tidak ada manusia yang terbebas dari kegundahan, kesedihan, dan yang lain sebagainya. Semuanya mendapatkan jatahnya masing-masing. Tinggal bagaimana orang tadi bersabar dan bertawakal dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggantungkan segala perkara hanya kepada Allah, meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ham, gundah tadi, sudah sumpek, sudah susah berpikir, maka di sini menunjukkan manusia itu lemah, tidak punya kemampuan lagi, maka hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah tidak ada gunanya, protes kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya, karena semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan keluar kecuali mengembalikannya, menyerahkannya kepada Allah. Kita pasrah, kita ini hamba yang lemah, tidak bisa apa-apa. Hafiz sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul 'indal karbi, beliau berdoa ketika mendapatkan musibah, ketika dalam kondisi sempit, ketika dalam kondisi gundah dan yang lain sebagainya, beliau membaca doa ini, dihafalkan. La ilaha illallahul azim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim,
la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Saya ulangi doanya, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini doa yang sangat penting dikarenakan manusia mau tidak mau dia selama hidup di dunia tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahum hal ata 'alal insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini di surat Al-Insan juz 29. Hal ata 'alal insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi syahidnya apa? Bahwasanya manusia, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtali, kami akan mengujinya. Jadi ujian itu akan datang kepada manusia selama dia masih hidup, maka dia masih teruji, masih dalam kondisi rawan terfitnah. Maka dalam kondisi manusia masih di kehidupan dunia, maka dia tidak punya pilihan kecuali senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari, bahwasanya kita selama hidup di dunia itu enggak ada ceritanya, enggak ada ujian. Tatkala melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang kafir diberikan kenikmatan yang seperti ini, seperti itu, mereka menampakkan kebahagiaannya, berfoto ria bersama, menampakkan kebahagiaan, keromantisan, itu hanyalah kebahagiaan yang semu, dikarenakan kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam hati seorang manusia tatkala sang hamba tadi menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kebahagiaan itu ada di situ. Bukan dengan cara rekreasi, bukan dengan cara berhura-hura, berpesta ria, bukan dengan selfie dan lain sebagainya, bukan, tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati seorang hamba sejauh mana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Jika kebahagiaan tersebut didapatkan, maka itu pengantar kepada kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Itu yang menjadi syahid. Jadi manusia yang perlu kita sadari, tidak ada manusia yang dia tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Semuanya mendapatkan ujian dan cobaan. Jika ada yang protes, kenapa orang-orang kafir hidupnya mulia, hidupnya bergelimang harta, bergelimang ini dan itu, kenapa orang-orang Islam itu dari dulu kok hidupnya susah-susah terus? Ya memang itu takdirnya seperti itu. Bahkan dunia itu bukan tujuan kita. Jika kita sudah mengarah kepada perkara tersebut, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika tidur ditangisi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, mereka orang-orang, mereka Kisra dan penguasa Romawi dan penguasa Persia, mereka bergelimang harta, duduk tidur di atas singgasana yang mewah, yang nikmat, yang luar biasa. Engkau seorang nabi yang mulia, yang paling berhak, yang paling mulia, berhak mendapatkan semuanya ini. Kenapa engkau tidur di tempat seperti ini? Lahum fid dunya walana fil akhirah. Biarkan ini untuk mereka di dunia, akan tetapi ini jatah kita di akhirat kelak. Itu hakikatnya seorang muslim. Tidak menjadikan dunia sebagai hamnya, sebagai tujuan hidupnya. Kemewahan dunia itu bukan tujuan kita.
Tujuan kita adalah kemewahan di akhirat kelak. Jadi kita dapat nggak dapat di dunia ini kita nggak urusan. Karena kita di dunia, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Oleh karena itu kita dituntut untuk berkorban di dalam mempelajari agama Islam, karena itulah jalan satu-satunya yang bisa kita mendekatkan diri dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu syar'i, orang tidak akan bisa mendekatkan diri dengan cara yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah iri dengan kondisi orang-orang kafir yang bergelimang harta. Mereka bergelimang harta, tidak ada jaminan mereka itu bahagia hidupnya. Karena kebahagiaan hidup itu ada di dalam hati. Sejauh mana hati ini menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya kebahagiaan dunia. Bukan dengan bergelimangnya harta. Betapa banyak orang bergelimang harta mereka bunuh diri dan yang lain sebagainya. Allah musta'an. Jadi perlu kita sadari, kita nggak perlu iri sama orang-orang kafir, dan kita orang Islam ini bukan tujuan kita mewah-mewahan hidup di dunia, bukan. Kita umat Islam nggak perlu meniru kemewahan hidup mereka, gaya hidup mereka, nggak perlu. Ya kita emang dari dulu melarat, ya melarat seperti ini, nggak perlu kita minder dan lain sebagainya. Itulah tabiat hidup kita umat Islam. Karena itu kemewahan dunia, lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu jatah kita nanti di akhirat kelak. Makanya para sahabat yang kaya raya pun, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kaya raya, saudagar kaya raya, kita mendengarkan bajunya pun itu tambal-tambal ya. Ditambal-tambal, menunjukkan mereka ini tidak bermewah-mewahan, tidak menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan mereka. Tidak menjadikan kemewahan dunia sebagai tujuan hidup mereka. Punya harta lebih banyak, salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang benar. Jadi silakan Anda cari harta yang banyak, tapi bukan untuk kenikmatan diri Anda, bukan. Tapi untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang benar. Para pemirsa Al-Furqan TV, azani Allahu wa iyyakum. Sehingga sekali lagi kita wajib bersandar, berserah diri, nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau kena tertimpa musibah, kita nggak bisa apa-apa. Maka jalan satu-satunya hanyalah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Itu menunjukkan kita ini lemah, manusia yang lemah, tidak layak untuk menyombongkan diri. Buat apa menyombongkan diri? Kita baru kena masalah gitu aja sudah sumpek, sudah gelap, tidak bisa berpikir ya, tidak bisa apa-apa. Maka menunjukkan kita ini hamba yang lemah, yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi gundah yang luar biasa, tidak bisa berpikir, sumpek ya, mentok pikirannya, maka bacalah doa ini. Karena isti'anah billah itu adalah satu-satunya jalan, gak ada jalan yang lain. Mau minta tolong sama siapa? Tambah protes sama Allah ya, tambah sakit hati. Ngelawan takdir Allah ya, apa gunanya? Mau gak mau kita juga bakal mati. Jadi gak ada jalan kecuali apa? Kita nyerah. Ya Allah, saya nyerah, saya gak bisa. Maka tolonglah, maka bacalah doa ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Biidnillahi azza wa jal, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajza' li haditsatil layali fa inna li hawaditsid dunya la tadum. Janganlah kamu marah hanya gara-gara musibah semalam dua malam. Karena hakikatnya musibah-musibah yang terjadi di dunia ini la tadum, kata Imam Syafi'i, tidak akan kekal, hanya sebentar saja. Makanya ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah masa kesulitan itu ada masa kemudahan. Dan ditakkid lagi di ayat yang berikutnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan tadi ada kemudahan. Cuma kita tetap wajib ikhtiar dan berusaha. Kita tetap wajib berikhtiar dan berusaha, dan kita perlu menyadari ikhtiar kita ini cuma sekedar wasilah tok, hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali ya, kita juga menyepelekan, alah nanti habis inilah gampang. Enggak bisa. Kita enggak tahu takdir. Takdir tertutup, rahasia, kita enggak tahu apa-apa. Tetap kita wajib berusaha
sekedar ini usaha dan itulah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, nanti masalah hasilnya itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya benar, bersama kesulitan ada kemudahan, tapi kita enggak tahu. Tapi kita tidak tahu. Tetap kita pasrah, menyerah, menunjukkan kita ini lemah, tidak punya apa-apa. Kita berusaha, ini hakikatnya juga untuk kepentingan kita menabung pahala di akhirat kelak. Baik, adab zikir yang berikutnya yang ke-8 adalah istihbab az-zikri 'inda 'iyadatil marid. Dianjurkannya mendoakan orang yang sakit ketika kita mengunjunginya. Dianjurkannya kita mendoakan orang sakit ketika kita mengunjunginya. Rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis wa hasanahu, dan beliau mengatakan hadisnya ini hasan. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Ma min 'abdin muslim", tidak ada seorang hamba muslim, ya'udu maridhan, dia mengunjungi orang yang sakit, saudaranya yang sakit, lam yahdhur ajaluhu, yang sakitnya ini bukan sakit mati, bukan sakit yang sekarat ya, tapi sakit biasa, fayaqul, kemudian dia berdoa. Karena kalau sakit yang sekarat tadi anjurannya ditalkin ya, ditalkin untuk syahadat. Tapi dalam kondisi sakit biasa, fayaqul, maka mendoakan, mengucapkan doa 7 marrat, 7 kali dibaca. Apa doanya? As'alullahal azim rabbal arsyil karim an yashfiyaka illa ufi. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ini dibaca 7 kali. As'alullahal azim, aku meminta kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, Rabbnya arsy yang agung, an yashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu, dibaca 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, Allah as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, dibaca 7 kali. Illa ufi, kecuali dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang dibacakan ketika mengunjungi orang yang sedang sakit. Ini sangat penting sekali. Jadi orang yang sakit tadi juga butuh dikunjungi, senang kalau dikunjungi dan dibacakan doa ini, ya, meringankan beban yang sedang menimpa dia dan lain sebagainya. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini adalah yang pertama, istihbabud doa, dianjurkannya berdoa, membaca doa ini inda iyadatil marid, ketika mengunjungi orang yang sedang sakit. Yang kedua, istihbabu iyadatil marid, dianjurkannya mengunjungi orang yang sakit. Itu walaupun sepele, ya, dampaknya sangat luar biasa. Masyru'iyatut tawassul bi asma'illahi ta'ala, dianjurkannya bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung. Al-azim ini juga namanya Allah, Rabbal arsyil azim, ini juga namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapnya berdoa, meminta, itu menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus. Taqrirul imani bil qada'i wal qadar. Ini di sini ada penyebutan iman kepada takdir. Kemudian yanbaghi lil 'abdi alla yakhaf li'anna ajalahu maktubun mahdud. Hendaknya seorang hamba tadi tidak takut. Kenapa? Dikarenakan ajal tadi sudah tertulis, tidak akan maju, tidak akan mundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa ditunda. Artinya ajal kita masing-masing semuanya ini sudah tertulis. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kuasa untuk bisa memajukannya atau memundurkannya, tidak ada yang kuasa. Ini menunjukkan kita ini lemah. Hamba yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menyombongkan apa-apa, kita enggak punya apa-apa. Baru sakit saja kita butuh ke
dokter dan yang lain sebagainya, butuh ke rumah sakit dan lain sebagainya, menunjukkan kita ini hamba yang lemah. Maka tidak perlu kita menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan? Kita tidak punya apa-apa. Takriru wujudil arsy, kemudian takrir, penetapan wujudil arsy, adanya arsy. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar dan Allah ada di atasnya. Allah ada di atas arsy tersebut. Berarti Allah itu ba'in an khalqih, terpisah dari makhluknya. Karena makhluknya ini atapnya adalah arsy. Semua makhluk yang ada yang Allah ciptakan semuanya di bawah arsy semua. Semuanya di bawah arsy. Dan arsy ini adalah makhluk yang paling tinggi. Dan Allah ada di atasnya. Berarti Allah terpisah dari makhluknya. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti akidahnya yang lain. Akidahnya yang lain meyakini adanya alihah, adanya sesembahan-sesembahan yang berada di alam ini, di jagat raya ini. Kalau kita tidak, kita Ahlussunnah meyakini Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu di luar alam, di luar jagat raya, di luar kaun, terpisah dari makhluknya. Itu yang benar. Yang kedelapan, azamatul arsy, keagungan arsy. Jadi arsy ini agung, besar, mulia. Ya, karena itulah puncaknya segala macam makhlukat, segala macam makhluk yang Allah ciptakan. Baik, kita sekarang melanjutkan adab-adab yang berikutnya, adab tilawatil Quran, adab-adab membaca Al-Quran. Di antara adab-adab membaca Al-Quran yang perlu kita pelajari di antaranya adalah al-wudu. Yang pertama, berwudu dulu. Yang kedua, istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Yang ketiga, siwak, yaitu bersiwak. Yang keempat, tartil, bacanya dengan tartil, pelan-pelan dan huruf-hurufnya dibaca sesuai dengan makharijnya, dibaca sesuai dengan bagaimana ayat tersebut diturunkan. Yang kelima, at-tilawah bi khusyuk, membaca Al-Quran dengan kekhusyuan. Yang keenam, ikhlas bil qiraah, mengikhlaskan hatinya, mengikhlaskan bacaannya lillahi ta'ala. Yang ketujuh, ad-du'a indal Quran, ya, membaca doa, ya, membaca doa. Yang kedelapan, yustahabu alla yakhtimal Quran fi akthar min arba'ina yauma. Dianjurkan untuk mengkatamkan Al-Quran tidak melebihi 40 hari. Jadi membaca Al-Quran setiap hari katam bagus, ya. Mengkatam Al-Quran 3 hari sekali bagus, mengkatam Al-Quran 1 pekan sekali bagus, mengkatam Al-Quran 10 hari sekali bagus, mengkatam Al-Quran sebulan sekali bagus, mengkatam Al-Quran lebih dari 40 hari usahakan jangan sampai. Usahakan katam Al-Quran secepatnya dan terus diulang-ulang terus. Kemudian yang ke-9, ikhlas 'inda ta'allumih wa ta'alimih wa tilawatih. Ikhlas, mengikhlaskan niatnya ketika mempelajari Al-Quran, ketika mengajarkannya dan ketika membacanya. Jadi Al-Quran itu wajib dipelajari. Orang Islam, mengaku Islam, wajib belajar Al-Quran. Bukan malah sibuk belajar kitab-kitabnya agama yang lain sehingga udah tua, udah mau mati, masuk murtad ke agama yang lain. Orang Islam sibuk mempelajari kitab sucinya agama yang lain, ya wajar akhirnya murtad. Ya, tapi Islam tidak butuh sama orang seperti itu. Ya. Islam ini mau semua orang di dunia kafir pun, ya, agama Allah tetap tegak. Ya. Allah tidak rugi sama sekali. Allah tidak, manusia di dunia ini ibaratnya apa? Hanya setitik saja. Jadi bumi ini kecil. Mau yang kafir ribuan, mau yang kafir jutaan, mau yang kafir miliaran, Allah nggak bakal rugi sama sekali. Apalagi orang yang sudah tua tidak punya apa-apa, kemudian murtad, nggak rugi, kita nggak rugi. Islam ini nggak kehilangan, sama sekali tidak kehilangan. Silahkan seperti yang itu, mau kafir 700, mau berapa, silahkan, nggak rugi sama sekali. Agama kita tetap tegak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menghendakinya, sampai ditiupkannya angin yang mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin. Jadi kita nggak perlu merasa kehilangan dengan nenek tua yang murtad, yang pindah ke agama yang lain. Ya, jadi kita yang masih Islam ini, ya, kita punya kewajiban mempelajari Al-Quran
mempelajarinya, mengajarkannya dan membacanya. Itu menunjukkan dia sampai murtad, menunjukkan nggak pernah baca Al-Qur'an, nggak pernah belajar Al-Qur'an, ya sibuk dengan dunia dia. Maka Allah gelincirkan dia, kita nggak rugi. Orang kayak gitu mati pun kita juga bahagia, senang kita dengan model-model seperti itu kalau mati. Yang ke-10, an yasta'id al-qari minasyaitonir rajim. Orang yang baca Quran hendaknya dianjurkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Yang ke-11 tahsinus saut bil Quran, mengindahkan bacaan Al-Qur'annya. Yang ke-12 adamul jahri 'alal akharin. Kalau di sampingnya ada orang ya tidak perlu bacanya keras-keras. Apalagi ada orang sholat. Yang ke-13 al-kafu 'anil qiraati idza sya'ara bin nu'as. Bacanya dihentikan kalau sudah merasa ngantuk. Ya, karena nanti kalau ngantuk tetap baca Quran dikhawatirkan dibolak-balik, yang seharusnya jahanam jadi surga, yang seharusnya surga jadi jahanam misalnya. Ya, nanti akan terjadi kalimat-kalimat kekufuran yang tanpa dirasakan. Ini bahayanya, makanya kalau sudah ngantuk segera hentikan baca Al-Qur'annya. Yang ke-14 istihbabu talabil qiraati min hasanis saut. Dianjurkan untuk minta dibacakan Al-Quran dari orang yang suaranya bagus. Ini semakin menambahkan keimanan di dalam dada kita. Kita mendengarkan orang yang suaranya indah di dalam melantunkan Al-Quran, kita dengarkan. Ini semakin menambahkan keimanan, keyakinan di dalam hati. Yang ke-15 mimma yanbaghi 'alal qari idza marra bi ayatin 'udzib asfaq wa ta'awwad wa aw ayatin tanzih nazzah wa 'azzam aw du'a tadarra wa idza marra bi ayati sajadatin sajad. Jadi kalau kita baca Quran kita melewati ayat-ayat yang menyebutkan azab, maka kita kasihan. Wa ta'awwad, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita dibebaskan, diselamatkan dari azab. Azab Allah ini pedih, kita enggak sanggup. Sangat pedih, kita enggak sanggup. Azab yang di dunia saja, yang terkadang azabnya cuma azab gundah saja, itu bingung. Apalagi kalau azabnya azab yang sifatnya jasmani, ini menyakitkan. Apalagi di akhirat kelak tidak ada tempat kabur. Mau kabur kemana? Enggak bisa. Ayat tanzih nazzah, atau mendapatkan ayat-ayat yang mensucikan Allah, maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. A'adzam, atau mengagungkan Allah, maka kita agungkan. Au doa tadarra, jika mendapatkan doa maka segera bertadarru. Wa idza marra bi ayati sajadatin sajad, jika melewati ayat-ayat sajadah maka sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Yang terakhir 16 adamul qiraah fil ruku'i wala fis sujud, tidak membaca ayat Al-Qur'an ketika salat, ketika sujud, ketika ruku', tapi ketika berdiri setelah membaca Al-Fatihah, yaitu tempatnya membaca Al-Quran, tapi ketika ruku' enggak boleh membaca Al-Fatihah, atau ketika sujud membaca An-Nas enggak boleh, karena apa? Itu bukan tempat membaca Al-Quran. Jadi segala macam kebaikan itu ada tempatnya masing-masing, tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa dipakai tukar-tukar, ya, tidak bisa ditukar-tukar. Baik, kita masuk ke adab yang pertama di dalam adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah al-wudu, yaitu berwudu sebelum hendak membaca Al-Quran. Berwudu tentunya bagi orang yang batal wudunya, ya, kalau dia junub ya wajib mandi, nggak cukup berwudu. Tapi bagi yang batal wudunya, buang air kecil atau mengeluarkan suara atau tidur terlelap, maka bangun ya langsung berwudu kalau ingin baca Al-Quran. Rawat Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan, wa sahhahahu Al-Albani, dan Imam Albani rahimahullah taala mensahihkannya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak boleh memegang Al-Qur'an illa tahir, kecuali orang yang sudah suci. Ini hadisnya sahih,
diriwayatkan oleh Imam Tabrani di Al-Kabir, ya, Mu'jam Al-Kabir wa fi Shaghir dan Mu'jam yang Shaghir. Jadi beliau punya dua kitab, Al-Mu'jam Kabir dan Mu'jam Shaghir. Wal Baihaqi fi Sunan Al-Kubra, dan Imam Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, wa Shahhahu Al-Albani fi Sahih Al-Jami', dan Imam Al-Albani mensahihkannya di dalam Sahih Al-Jami', silsilah hadis yang sahih. Ya, beliau ini imam, ya, Imam Al-Albani, ya, imam besar. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama wujub tatahhur limasil mushaf, wajibnya bersuci ketika hendak menyentuh mushaf. Mushaf itu apa ya? Mushaf yang kita kenal itu, yang satu jilid itu namanya mushaf. La yajuzul muhdits hadatsan asghar aw akbar an yamassal mushaf. Tidak boleh bagi orang yang hadas kecil maupun hadas besar untuk menyentuh mushaf. Wujubu ta'dzimil Qur'an wa tawqirih. Wajibnya mengagungkan Al-Qur'an dan memuliakannya. Ya boleh menyepelekan Al-Qur'an, ya, naruhnya dilempar atau naruhnya ya kurang ta'zim, itu enggak boleh. Ini kitab yang mulia. Ini kitab yang mulia. Nah, iya dia lembaran kertas. Tapi karena yang tertulis di situ adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, maka kertasnya pun ikut naik tingkatan, ikut naik derajatnya. Seperti tanah ini tanah ini kan benda biasa. Tapi kalau dibangun masjid ya jadi mulia tanahnya. Ya kalau dibangun tempat ibadah orang kafir ya jadi enggak mulia. Makanya iya, bukankah Al-Qur'an itu cuma sekedar kertas-kertas saja? Iya, cuma kan masalahnya yang tertulis di situ apa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti HP kita ini makhluk biasa. Jika diisi dengan yang baik-baik jadi mulia HP-nya. Jadi apapun kalau itu dipakai untuk perkara yang baik maka dia jadi mulia, kalau dipakai untuk perkara yang buruk maka jadi kotor. Ya sama seperti jasad kita, badan kita ini, kalau dipakai untuk kebaikan maka dia jadi mulia, kalau dipakai untuk perkara yang buruk ya jadi kotor juga. Ya, jadi tergantung bagaimana pemakaiannya. Maka Al-Qur'an karena dia kertas-kertas ini tertuliskan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi mulia dan kita wajib memuliakannya. Wajib mengagungkannya. Yang keempat, al-hatsu 'alal wudu daiman, dianjurkannya berwudu senantiasa. Ya, senantiasa menjaga wudu ini sebuah ibadah yang besar. Adab yang kedua yang terkait dengan membaca Al-Qur'an adalah istiqbal qiblah, menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an. Rawat Tabrani fil Awsat, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkannya di dalam kitab Al-Awsat. Wa huwa hasan bisyawahidihi, dan hadisnya hasan dengan syawahid-syawahidnya, penguat-penguatnya. Jalur-jalur lain yang menguatkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Hadisnya marfu', terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sayyidan, sesungguhnya untuk setiap segala sesuatu itu ada sayyidnya. Dimanapun, kalau itu adalah perkumpulan maka ada sayyidnya. Jadi segala sesuatu itu ada sayyidnya, ada pimpinannya, ada yang terbaik, ada yang the best. Contohnya kamera, mesti ada kamera yang terbaik, ada. Jam, ada jam yang terbaik, atau pisang, mesti ada pisang yang terbaik, atau misalnya susu, mesti ada susu yang terbaik, atau misalnya bunga, pasti ada bunga yang terbaik. Jadi segala sesuatu itu ada sayyidnya, ada yang the bestnya itu ada. Manusia sekampung mesti ada tetuanya yang dijadikan sebagai sayyidnya, sebagai the bestnya, petingginya pasti. RT pun sama. Jadi segala sesuatu itu ada sayyidnya. Wa inna sayyidal majalis, dan sesungguhnya sayyidnya majalis itu ya duduk tadi. Sayyidnya itu apa? Ketika duduk tadi, qubalatal qiblah, menghadap kiblat. Jadi duduk baca kitab, afdolnya menghadap kiblat. Duduk baca Quran, afdolnya menghadap kiblat.
duduk berdoa afdolnya menengadahkan tangan ke atas, kemudian menghadap kiblat. Jadi majelis itu sayyidnya, the bestnya, paling baiknya itu apa? Menghadap ke arah kiblat. Mayustafat yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini adalah yang pertama, istihbabu istiqbalil qiblah 'inda qiraatil Qur'an. Dianjurkannya menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an. Jadi jelas nasnya tadi. Yang kedua, ta'zimul qiblah, ta'zim kiblat itu sendiri. Kenapa demikian? Dzalika, Allah Ta'ala berfirman, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Jadi orang yang ta'zim dzalika may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan itulah orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk ketakwaan hati. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi salah satu sebab orang itu bertakwa itu apa? Mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan di antara syiar Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang menjadi kiblat kita, kiblatnya kaum muslimin. Itu adalah salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, syiar-syiar Allah tadi, baik yang syiar makaniyah maupun syiar yang zamaniyah, diagungkan, itu salah satu penyebab ketakwaan itu ada di dalam hati kita. Dan itu salah satu ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang munafik itu tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi syiar agama Allah itu banyak. Nabi Muhammad itu syiar, Al-Quran itu syiar, semua yang baik itu adalah syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita agungkan, itu adalah sumber ketakwaan, itu ciri khas orang yang bertakwa. Orang yang tidak mengagungkan, maka dia bukan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan ini hanya dilakukan oleh orang yang bertakwa. Kalau nggak punya ketakwaan, nggak bisa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lihat bendera tauhid, marah, nggak suka, benci, ya ini menunjukkan kemunafikan. Atau melihat syiar-syiar Allah, Asmaul Husna dan yang lain-lain, marah, tidak suka, maka ini ciri khasnya orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan. Mendengarkan sunnah Nabi SAW, disebutkan sunnahnya, benci, nggak suka, ini adalah salah satu ciri khas orang itu tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati memohon ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syiar itu wajib diagungkan. Mendengarkan kalimat kullu bid'atin dolalah, enggak suka, ini juga salah satu ciri orang itu belum ada ketakwaan. Bagaimana membenci kalam sabdanya Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah, dengar kalimat ini, dengar ucapan ini telinga panas. Ini wajib koreksi diri sendiri. Wajib mengoreksi lagi. Bagaimana bisa benci dengan sabda manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW. Atau kuburan jangan ditinggikan. Kuburan itu disamaratakan dengan tanah. Gak usah dibangun. Marah. Marah sama siapa itu? Marah sama Nabi SAW. Karena itu adalah wasiatnya Nabi SAW. Jadi pengagungan kepada syiar-syiar Allah itu tidak akan terjadi tanpa ketakwaan, ketunduk patuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita ta'zim kepada kiblat, dan kiblat ini adalah salah satu syiar Allah, dan orang yang menta'zim syiar Allah maka itulah orang yang bertakwa. Yang ketiga, azimu hubbis sahabati li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam yatajalla fi naqlihim li jami'i sunanihi wa aqwalihi. Besarnya kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat-sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu nampak
Bagaimana mereka menukilkan semua yang jelimet-jelimet pun, yang kecil-kecil semuanya dinukilkan. Diriwayatkan sampai kepada kita pada hari ini, menunjukkan betapa para sahabat ini adalah sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta Nabi itu tidak sekedar lisan saja, saya cinta Nabi. Orang sholawatan kok nggak boleh? Siapa yang marang sholawat? Boleh, sholat itu boleh. Cuma caranya bukan gitu. Itu bukan cinta Nabi. Bikin sholawat-sholawat nariyah, sholawat badriyah, sholawat-sholawat yang mengandung ke unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur yang merusak pondasi-pondasi agama. Itu bukan kecintaan kepada Nabi SAW. Sholawat pakai konser ini, apalagi sholat seperti itu. Sholawat itu ringan. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alayya, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya, jadi bersolawatlah dimanapun kalian berada. Ya, karena sholawat itu sampai kepadaku. Nggak perlu pakai konser. Itu orang cari duit sebetulnya itu. Ya, cuma dilabeli pakai label agama. Ya, Anda yang tertipu. Kemudian hati yang fasik, sehingga suka sholawat yang pakai konser-konser kayak gitu. Ringan sholawat itu, nggak perlu kumpul-kumpul, nggak perlu rame-rame bikin konser dan sebagainya. Itu sama aja orang ngamen, cari duit, ya, cari duit untuk kepentingan perut, ya, untuk ngisi perutnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi cinta kepada Nabi SAW itu dengan menukilkan segala hal dari Nabi SAW, tujuannya untuk kita amalkan. Itu cinta. Cinta tapi tidak suka dengan hadis-hadis Nabi itu namanya bukan cinta. Itu cintanya hanya untuk mengelabui manusia, untuk menipu manusia. Bagaimana cinta kepada Nabi tapi sengaja merusak sunnahnya Nabi, menghalangi sunnahnya Nabi sampai kepada manusia. Mau minta izin bikin sekolah sunnah dipersulit dan lain sebagainya. Ini bukan cinta Nabi. Itu cuma pakai embel-embel agama untuk menghalangi manusia mengenal sunnahnya Nabi SAW. Hakikatnya Anda tidak cinta Nabi. Hakikatnya Anda benci kepada Nabi SAW. Kemudian adab yang ketiga di dalam membaca Al-Quran adalah as-siwak, yaitu bersiwak, membersihkan mulut, ya, atau sikat gigi. Ya, bahasa kita sikat gigi, tapi pada hakikatnya siwak itu bukan sikat gigi saja. Siwak itu madharatun lil fam, ya, membersihkan mulut kita. Jadi pakai pakai kayu yang basah, dahan pohon yang basah, atau akar pohon yang basah tadi, di akar pohon basah yang baunya wangi, tidak bau yang bau yang enggak enak, ya, bau yang enak, ya, itu dipakai membersihkan mulut kita, gusi-gusinya, gigi-giginya, lisan-lisannya sampai ke dalam-dalam ini dibersihkan. Makanya kalau siwak itu pakai sikat gigi yang tidak bisa sering-sering, tapi kalau siwak tadi pakai dahan yang masih basah, ya, bukan siwak yang sudah diplastikin, dipres, itu siwak yang jelek, itu siwak yang murahan yang sudah rusak kemudian diimpor, ya, itu enggak direkomendasikan itu. Tapi siwak itu ya dahan pohon yang masih basah, pohon apapun di sekitar kita, kalau ada pohon yang wangi-wangi yang enak baunya, diputik kemudian dilembutkan ujung-ujungnya, kemudian dipakai bersiwak. Itu anjurannya. Jadi sebelum baca Quran kita dianjurkan memakai siwak terlebih dahulu, bersiwak, membersihkan mulut kita. Rawal Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu untuk mensucikan, membersihkan mulut, mardatun lirrabb, mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih dari Sahih Bukhari dan riwayat dari Imam Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Darimi
dan Imam Al-Humaidi, Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa rawal Baihaqi rahimahullah ta'ala fi Syu'ab, dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syu'abul Imannya beliau meriwayatkan juga sebuah hadis. Wa sahhahahu Al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. An Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Samurah. Jadi Samurah ini nama sahabat yang mulia. Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayyibu afwahakum bisiwak. Tayyibu afwahakum bisiwak, jadi perindahlah mulut-mulut kalian dengan siwak. Ya, maksudnya dibersihkan, diwangikan. Fa innaha turuqul Qur'an, sesungguhnya itulah metode membaca Al-Qur'an, salah satu jalan membaca Al-Quran. Begitulah Al-Quran itu dibaca. Ma yustafad, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis yang mulia tadi. Dua hadis yang mulia tadi. Yang pertama, fadilatus siwak, keutamaan bersiwak itu sendiri. Jadi siwak itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sisi duniawinya mulut kita jadi wangi, jadi bersih, jadi nyaman. Udah gitu dapat pahala. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mardhatul lirabb, dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah ridho kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Ya, jaminannya surga. Orang itu kalau dapat ridho Allah, jaminannya surga. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Jadi para sahabat itu orang-orang yang beriman itu disifati sebagai orang-orang yang Allah ridhoi, dan balasan kepada mereka adalah surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi balasan bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada, kekal abadi di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itu balasan bagi orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mendapatkan surga kekal abadi di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah ridhoi dan masukkan kita ke dalam surganya. Yang kedua, al-hathu ala isti'malis siwak. Dianjurkannya menggunakan siwak. Jadi siwak ini kalau bisa standby, kita bawa terus kemana-mana, dan kita gunakan siwak tadi di dalam membersihkan mulut kita. Yang ketiga, kamalus syariatul Islam limura'atiha nadhafatul lisan. Betapa sempurnanya syariat Islam itu sendiri, ya, karena sangat memperhatikan masalah apa? Masalah kebersihan seseorang. Jadi kebersihan mulut aja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat Islam ini, apalagi kebersihan hati, kebersihan tempat ibadah, kebersihan sumber makanan, kebersihan penghasilan, dan yang lain-lain semuanya diatur. Kebersihan akidah semuanya diatur. Jadi syariat ini sempurna. Makanya kita tinggal belajar aja sebetulnya. Makanya kalau ada orang Islam nggak mau belajar syariat Islam ini, ya kebangetan. Agama kita ini agama yang sangat-sangat sempurna. Semuanya ada di dalam agama kita. Semua kebaikan apapun di dalam agama kita itu ada, tinggal kita mempelajarinya. Makanya kita sibukkan diri kita dengan belajar. Belajar ibadah, belajar ibadah, belajar ibadah. Ya, cuma orang yang sudah menjadi budaknya setan, ya belajar terus kapan cari makannya. Ini menunjukkan kebodohan. Kapan cari makannya? Ya, sesungguhnya itu orang yang malas belajar gitu aja. Ya, cari makan itu nggak berat sebetulnya. Buktinya makan itu kan satu piring cukup. Satu hari berarti tiga piring, ya itu kebutuhannya sebanyak itu aja sebetulnya, tidak lebih dari itu. Terus kapan cari makannya? Ya ini sebuah kebodohan. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu ini, usia yang singkat ini hanya untuk mengejar dunia yang tidak ada habisnya.
Ibaratnya orang mengejar dunia itu dapat satu gunung ya pengen gunung yang kedua, gunung yang ketiga dan seterusnya, nggak selesai-selesai sampai mulutnya ini nanti jatuh di tanah di kuburan baru selesai. Ya kalau belum gitu nanti ambisinya, nafsunya nggak selesai-selesai. Yang keempat, min asbabi ridallahi azza wa jalla 'anil 'abdi kathratut tasawwuk, termasuk salah satu sebab orang itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yaitu memperbanyak bersiwak. Yang kelima, wujubu ta'dzimil Qur'ani wa tauqirih, wajibnya mengagungkan Al-Qur'an dan memuliakannya. Sampai membaca Al-Qur'an pun mulutnya dibersihkan. Dibersihkan, dienakkan baunya sebelum baca kalam Allah Subhanahu wa taala. Adab membaca Al-Qur'an yang keempat adalah tartil, ya, adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil perlahan-perlahan tetapi makharijul hurufnya juga tertunaikan semuanya, tajwidnya tertunaikan semuanya. Itu cara baca Al-Qur'an yang benar, tidak cepet-cepetan. Qala Allah Ta'ala berfirman, waratilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an tadi setartil-tartilnya. Baca dengan cara yang perlahan-lahan pasti benar, tidak ada kesalahan. Rawal Bukhari rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan golongan kami, malam yataghanna bil Qur'an, orang yang baca Quran tidak dilakukan. Melakukan Al-Quran itu bukan dengan cara dengarkan musik kemudian disamakan dengan lagu India misalnya atau lagu-lagunya orang-orang fasik tersebut, bukan. Al-Quran ini dibaca dengan tajwidnya, nanti akan muncul lagunya sendiri. Jadi dilakukan gitu aja, tidak dibaca dengan cara yang kaku. Ya, kalau membaca Quran, mendengarkan musik, kemudian alurnya disamakan, ya, atau langgem Jawa dan yang sebagainya, ini bukan metode membaca Al-Quran seperti itu. Ya. Kalau pengen bagus lagunya ya silahkan ambil sanadnya, insya Allah nanti dapat apa? Dapat lagu, ya, dapat lagunya. Ini bukan lagu-lagu musik tadi, bukan, ya. Jadi Al-Quran punya lagunya khusus dan itu disunahkan ketika membaca Al-Quran. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama wujub tartil Quran, wajibnya membaca Al-Quran dengan cara yang tartil. Yang kedua, malam yuratil Quran athim, orang yang tidak mentartilkan Al-Quran ketika membacanya maka dia berdosa. Makanya baca Quran juga wajib belajar. Wajib belajar tajwidnya, wajib belajar cara bacanya biar benar, tidak salah. Karena kalau tidak tartil maka berdosa, Allah musta'an. Ya, Allah musta'an. Yang ketiga, wujub ta'zimil Quran wa tauqirih, wajibnya mengagung Al-Quran dan memuliakannya. Yang kelima, adab baca Quran adalah at-tilawatu bi khusyu', membaca Al-Quran dengan cara yang khusyuk, penuh kekhusyuan. Qala Allah Ta'ala berfirman, qul aminu bihi aw la tu'minu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengingkari wahyu tadi, aminu bihi aw la tu'minu, kalian beriman atau tidak beriman. Silahkan kalian beriman atau kalian tidak beriman, silahkan. Innalladzina utul ilma min qablih, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, yaitu orang-orang ahlu kitab, idza yutla alaihim, jika dibacakan atas mereka, yakhirruna lil adqani sujada, mereka langsung jatuh tersungkur sujud. Dibacakan apa? Dibacakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, langsung jatuh sujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna rabbana, mereka berkata, ya Allah, ya Rabb kami. Yaquluna subhana rabbina, mereka mengatakan maha suci Rabb kami, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, bahwasanya janji Rabb kami lamaf'ula, pasti akan terjadi, enggak mungkin tidak.
Jadi nggak ada janji-janji Allah yang tidak tertunaikan, semuanya akan tertunaikan. Makanya kita wajib takut bahwasanya tidak ada sedikit pun yang Allah janjikan yang tidak tertunaikan. Orang berbuat buruk seperti ini akan ada balasannya. Orang tidak mau beriman kepada Allah akan ada balasannya. Semuanya itu akan tertunaikan, tidak mungkin tidak. Dan kita manusia tidak bisa kabur kemana-mana. Kalau mati yang mati sudah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya husnul khatimah, penutup hidup yang baik, yang selamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, dimasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Yabkuna lil atqan yakhiruna lil atqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka jatuh sujud tadi, yabkun, mereka menangis, wa yaziduhum khushu'a, dan semakin menambah khusyuk di dalam hati mereka, semakin menambah rasa takut ke dalam hati mereka. Rawa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah rahimahullah taala meriwayatkan, wa sahhahahu al-Albani, dan Imam Al-Albani mensahihkannya, an Jabir, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an, sesungguhnya orang yang terbaik suaranya dengan Al-Quran tadi, alladzi idza sami'tahu yaqra, yaitu yang jika kamu mendengarkan dia membaca Quran tadi, ra'aita annahu yakhshallah, kamu melihat bahwasanya orang tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang baik bacaan Qur'annya itu orang yang semakin melenggok-lenggokkan suaranya. Bukan, tapi dia tadi membaca tadi gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik. Bukan orang yang semakin menunjukkan, memamer-mamerkan suara keindahan, lenggok-lenggokan bacaan Qur'annya, bukan. Itu orang pamer. Ya, orang bukan yang khusyuk. Dan orang yang terbaik bacaan Qur'annya itu adalah orang yang khusyuk tadi. Ya, idza ra'aita annahu yakhshallah, kamu lihat bahwasanya orang tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gemetar, bergetar hatinya, itu yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika membaca Al-Qur'an hati kita bergetar. Ma'istafat, yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi adalah Al-Qur'anu haqqun min indillah. Quran itu sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Min indillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hathu 'ala tilawati bi khusyu', dianjurkannya membaca Quran dengan cara yang khusyuk. Itulah sifatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan umat ini maupun dari kalangan umat-umat yang terdahulu. Mereka sifatnya seperti itu. Yang ketiga taqrirun nubuwatil muhammadiyyati binuzul Quran wa iman man amana min al-kitab. Adanya pengakuan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahui kenabian Nabi Muhammad alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Dengan turunnya Al-Qur'an itu sendiri. Karena Al-Qur'an ini tidak turun kepada selain Nabi Muhammad alaihi wasallam. Bukan seperti ucapannya orang-orang Rafidhah mengatakan Al-Qur'an ini salah turun. Seharusnya turun kepada Ali, tapi malaikat salah. Ya, salah sehingga salah sasaran kepada Nabi Muhammad. Ini ucapan kekufuran. Wa iman man amana min ahli kitab, dan adanya pengakuan tentang imannya orang-orang terdahulu. Jadi orang dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi wasallam itu ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma jumlahnya sedikit. Karena agama ahli kitab itu sudah berubah. Makanya kalau sekarang ada orang yang mengaku di atas ahli kitab, maka ketahuilah dia adalah orang yang sesat. Yang keempat, bayan haqiqatis sujud wa annahu wada'al wajhi 'alal ardi. Di dalam hadis tadi dalam ayat tadi ada keterangan hakikat sujud itu bagaimana. Jadi sujud tadi itu adalah meletakkan wajah tadi di atas muka tanah. Yang kelima, iman ahlul kitab bil wahyi la yanfa' fi syai'. Bahwasanya imannya ahlul kitab dengan wahyu tadi
tidak bermanfaat sama sekali setelah apa? Setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, kecuali jika dia masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka tidak bermanfaat. Walaupun dia bertauhid, nggak bermanfaat sampai dia beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, wa'dullahi najizun la yata'akhir. Janji Allah pasti akan terjadi, nggak mungkin terlambat, itu mustahil. Pasti akan terjadi. Entah kapan waktunya, cepat atau lambat akan ditunaikan. Allah tidak akan mengingkarinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang ketujuh, masyru'iyatul bukai 'inda qiraatil Qur'an, dianjurkannya menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ini juga disunnahkan. Sangat-sangat disunahkan, sangat-sangat dianjurkan. Yang kedelapan, husnus sauti innama yakunu bil khasyati bih. Jadi indahnya bacaan Al-Qur'an tadi bukan dengan melenggok-lenggokkannya, memanjang-manjangkannya bacaannya dibuat-buat, bukan. Tapi keindahan bacaan Al-Qur'an itu adalah khasyatullah. Apakah tadi ketika membaca bisa khusyuk atau tidak? Kalau belum, maka tidak dikatakan sebagai suara yang bagus, bacaan yang indah, bukan. Makanya kita melihat orang yang nangis baca Quran tadi biasanya memang suaranya bagus. Karena tidak bisa nangis tadi kalau suaranya itu tidak bagus. Yang kesembilan, wujubu tanzihillahi 'anil naqaisi wal 'uyub. Wajibnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan dan aib-aib. Ini wajib disucikan dari perkara-perkara seperti itu. Yaquluna rabbana, yaquluna subhana rabbina. Mereka mengatakan, maha suci Allah Rabb kami. Jadi Allah itu suci, tidak ada kekurangan, zat yang maha sempurna, yang tidak pernah berbuat zalim kepada para hambanya. Yang ke-10, fadilatu ahlil ilmi, keutamaannya ahlul ilmi. Kenapa mereka? Karena mereka adalah manusia yang paling khusyuk. Manusia yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul ilmi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi sesungguhnya yang bisa khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para hamba-hamba Allah yang berilmu, yaitu orang-orang yang punya ilmu agama, ilmu syar'i tadi. Itu para ulama, itu yang bisa khusyuk. Berarti kalau enggak punya ilmu, apakah bisa khusyuk? Berat. Ya, sangat berat. Makanya kita dapati orang-orang yang berilmu itu sering mereka itu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab-adab membaca Al-Qur'an yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan liqa kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.